Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, kita bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran yaitu mengenai dasar-dasar pemetaan, ya. Kita sering menggunakan peta digital. Misalkan kalau kita mau pesan makanan melalui Grab, Gojek, ataupun Go yang lainnya. Nah, untuk melacak sejauh mana makanan kita sampai di tangan kita, maka kita melihatnya melalui peta digital. Ya. Itu adalah salah satu manfaat dari peta. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari peta. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sekarang sering menggunakan peta yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Kita pelajari yang pertama yaitu mengenai dasar-dasar pemetaan. Ya, peta kalian tahu, ya. Peta itu macam-macam sebenarnya. Yang secara umum dapat kita lihat yaitu yang pertama adalah peta konvensional dan satunya lagi adalah peta digital. Peta konvensional itu adalah peta yang kita lihat di dalam secara print out, ya. Jadi di situ dijelaskan bahwa yang namanya peta itu adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil skalanya, ya, sesuai dengan kenampakan-kenampakan yang ada di atasnya. Kemudian diberi simbol-simbol. Itu adalah peta. Jadi peta itu sebenarnya adalah gambar bumi, ya, dalam suatu bidang yang datar, kemudian diperkecil dengan menggunakan skala. Nah, apa saja komponen-komponen dari peta? Ya. Jadi kalau kita melihat di dalam peta seperti yang sudah saya berikan pada materi tertulis sebelumnya, bahwa peta itu komponen-komponennya itu terdiri dari yang pertama adalah judul, ya. Kemudian yang kedua adalah garis tepi. Jadi peta itu punya garis tepi, ada batasannya. Nah, di dalam garis tepi tersebut itu kadang-kadang kita temukan, ya, ada garis yang membujur, ada garis yang melintang. Yang membujur itu artinya dari arah utara ke selatan. Sedangkan yang melintang itu dari arah timur ke barat. Inilah yang dinamakan dengan garis astronomi. Yang membujur dari arah utara ke selatan, ini namanya adalah garis bujur. Ya, sedangkan yang melintang itu namanya adalah garis lintang. Ya. Kemudian kita temukan juga di ujung di dalam dari peta tersebut, di pojok kiri, kanan, atas, bawah, kita sering menemukan ada keterangan-keterangan. Misalkan kalau sawah itu digambarkan dengan model cawang-cawang, ya, yang menunjukkan bahwa itu adalah daerah persawahan. Nah, itu yang sering dinamakan dengan legenda. Jadi legenda itu menampung semua simbol-simbol yang ada di dalam peta tersebut, kemudian diberi keterangan. Ya, itu yang dinamakan dengan legenda. Ya. Nah, kemudian di dalam legenda itu kita mengenal, ya, ada yang namanya simbol. Ya. Jadi di dalam peta itu ada simbol-simbolnya. Misalkan saja ibu kota itu diberikan simbol kota besar. Kemudian provinsi bulatan. Lebih kecil lagi ibu kota provinsi. Jadi misalkan saja Jawa Timur. Ibu kota provinsinya adalah misalkan saja Surabaya. Kemudian ada lebih kecil lagi, ya. Misalkan saja kabupaten Gresik, ya. Kemudian ibu kota Gresiknya itu kabupatennya itu di mana? Itu digambarkan lebih kecil. Ya, gunung disimbolkan dengan segitiga, ya. Kemudian pelabuhan itu tentunya ada gambar jangkarnya. Kemudian pesawat terbang itu ada gambarnya pesawat, ya. Nah, itu adalah yang dinamakan dengan simbol-simbol. Nah, simbol-simbol ini nanti akan menjelaskan,
ya. Nah, simbol kita mengenal ada beberapa macam. Yang pertama adalah simbol titik. Jadi yang seperti saya jelaskan tadi, kota, kemudian gunung, kemudian nama kabupaten, ya, titik, ya. Itu adalah simbol titik, jadi menunjukkan satu titik. Kemudian ada yang berupa simbol garis, ya. Simbol garis. Garis itu misalkan sungai. Sungai itu diberi simbol lengkungan-lengkungan garis, ya. Kemudian simbol area, ya, simbol area. Simbol area itu misalkan saja di situ ada danau, ya. Kemudian di situ ada rawa, kemudian di situ ada areal perkebunan. Nah, itu namanya simbol area, ya. Simbol garis saya ulangi lagi, itu macam-macam. Ya, ada batas negara, ada batas wilayah, ada sungai, ada jalan raya, ada jalan kereta api. Itu adalah simbol garis, ya. Berikutnya adalah inset. Kita sering menemukan di dalam peta, ya. Misalkan saja Provinsi Jawa Timur. Kemudian di dalam peta itu ada lagi peta yang kecil. Misalkan memuat peta Surabaya, peta Gresik. Nah, peta yang kecil di dalam peta pokok tersebut itulah yang dinamakan dengan inset, ya, inset. Ya, jadi di situ inset itu adalah bagian dari peta pokok yang besar. Kemudian berikutnya adalah skala peta. Ya, skala peta itu menunjukkan besar kecilnya gambar atau daerah yang digambarkan. Ya, skala peta di situ ada beberapa macam skala peta, ada yang namanya skala angka. Misalkan kalian sudah mengetahui 1 dibanding 200. Itu namanya skala angka. Kemudian ada yang berupa garis. Ya. Ada yang berupa garis. Itu namanya adalah skala garis, ya. Kemudian skala verbal. Skala verbal itu artinya kita menjelaskan dengan menggunakan kalimat. Itu yang dinamakan dengan skala verbal. Ya, nanti akan kita pelajari bagaimana memperbesar dan memperkecil peta. Kita pelajari dulu komponen-komponen yang pokok lebih dahulu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah border tadi, border atau garis tepi, ya. Border atau garis tepi. Ya, jadi semua peta itu punya garis tepi. Orientasi, ya. Orientasi itu adalah arah panah. Ya. Sebenarnya di dalam peta itu kalau kita menunjuk bagian atas dari peta tersebut itu secara otomatis adalah sebelah utara. Kanan kita adalah sebelah timur, kiri kita adalah sebelah barat. Yang bagian bawah itu adalah selatan. Batas antara bagian bawah dan bagian atas itulah yang dinamakan dengan garis ekuator. Jadi kalau di bawah dari ekuator maka namanya adalah sebelah selatan. Kalau di atas dari garis ekuator maka namanya adalah sebelah utara. Ya. Nah, kemudian untuk yang batas utara barat timurnya itu adalah pada 0. Ya, 0 itu berhimpitan dengan 180 BB ataupun BT. Ya, kalau sebelah kanannya berarti dari 0 atau 180 itu adalah sebelah timur. Kalau di sebelah kirinya adalah sebelah barat. Ya, itu adalah orientasi. Jadi orientasi itu selalu ada di dalam peta tersebut. Ya, kemudian ada sumber dan tahun pembuatan peta. Kemudian ada lagi warna peta. Ya, di dalam peta umum kita mengenal ada warna-warna peta yang pokok, yaitu kuning, hijau, biru, putih, kemudian coklat. Itu adalah peta umum. Tetapi kalau untuk peta-peta yang khusus, warna-warna tersebut itu tidak berlaku. Ya, misalkan saja peta umum yaitu peta wilayah. Ya, peta wilayah. Provinsi Jawa Timur, kemudian Australia, Amerika, kemudian DKI Jakarta. Itu kalau kita menggunakan peta umum, warna itu menunjukkan fenomena yang ada di atas permukaan bumi. Misalkan saja kalau sebagian besar peta umum tersebut itu berwarna hijau, itu menunjukkan daerah tersebut merupakan daerah dataran rendah. Kalau sebagian besar berwarna kuning,
maka daerah itu merupakan sebagian besar adalah daerah dataran tinggi. Kalau berwarna coklat, maka sebagian besar daerah tersebut adalah daerah pegunungan. Bagaimana dengan warna biru? Kalau kita menemukan ada warna biru yang berupa garis, yang berupa area di dalam dataran tersebut, maka itu menunjukkan bahwa daerah tersebut merupakan daerah perairan. Karena warna biru itu menunjukkan perairan. Nah, warna biru itu bermacam-macam, dari gradasi yang tua sampai dengan biru yang menuju keputihan. Ya. Jadi kalau warna birunya itu tua, itu menunjukkan laut yang dalam. Ya, semakin muda maka laut tersebut semakin dangkal. Tapi kalau kita menemukan warna laut yang berwarna atau perairan berwarna putih, itu menunjukkan bahwa itu adalah salah satu contoh bahwa laut tersebut berupa es. Ya. Nah, itu adalah komponen-komponen peta. Ya, jadi saya ulangi lagi, komponen-komponen peta di situ itu cukup banyak. Garis tepi atau border, judul peta. Judul peta itu bisa diletakkan dimanapun. Yang kedua adalah legenda, simbol peta. Ya, simbol itu macam-macam. Ada simbol garis, ada simbol area. Ya, kemudian orientasi peta, arah mata angin. Skala peta ada 3 macam, yaitu skala garis, skala verbal, dan satunya adalah skala angka. Kemudian tahun pembuatan, kemudian garis astronomi. Dan yang terakhir adalah warna peta. Nah, itu dulu yang perlu saya jelaskan mengenai pokok-pokok dari komponen-komponen peta. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.